يا رفيع الشان والتقدير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal wudu wa rusuwatul nusur wa lahil jasad wa ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila musafif hal izin qalila Muhammad wa zikr wa ila jami' masyayikhina mu'allimina aba'i mahatina jidda jiddatina wa jami' masyayikhina syailahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuhu. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم إلى المهد إلى اللحد. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratul mukarram wal muhtaram para asatidz para jamaah semua yang insyaallah diberkahi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap apa yang kita niatkan semuanya senantiasa terus dalam kebaikan, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa terus menghidupkan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah ya, kita masih bisa meneruskan kajian kita meramaikan majelis ilmu ya, pada malam hari ini walaupun alhamdulillah Allah turunkan hujan ya, mudah-mudahan Allah jadikan hujan ini penuh dengan keberkahan. Amin. Ya Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah jadikanlah hujan ini ya hujan yang bermanfaat, yang bisa menghidupkan, yang bisa senantiasa menghidupkan, yang menyegarkan, yang senantiasa dalam kehidupan kita khususnya di malam hari. Mantap cuacanya. Ya, tambah kita lagi capek-capeknya, ditambah cuaca adem-adem. Subhanallah, mudah-mudahan gerak langkah kita kemari insyaallah dicatat ya sebagai kebaikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah turunkan keberkahannya buat kita
Allah ampuni segala kesalahan kita, khilaf kita, dan segala hajat keinginan kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab Qiyatul Awam dengan kitab syarahnya Nurul Salam ala syarhi Qiyatul Awam Syekh Nawawi Al-Albani wa kitab Qiyatul Awam Syekh Muhammad Al-Marzuki nafa'ana Allah bi'ulumihi fil dharain amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan kajian kita ya sampai apa tuh? Sampai sifat Alif. Ya, sifat ma'nawiyah, betul nggak? Ya. Ada sifat ma'ani, ya ada sifat ma'nawiyah. Ya, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ya, sifat ma'ani yang memang ya terdapat di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'nawiyah ini ya terdapat sifat ma'nawiyah ini karena disebabkan adanya sifat ma'ani. Ya, sampai kalimat wal ma'nawiyatu ahwalun la takunu kadzalika illa bin nisbah li ma'aniha allati awjabatha. Bulan di atas baris baris Lima. kelima. 5 dari atas. Ya, wal ma'nawi ahwal la takunu kadzalika illa bin nisbah li ma'aniha allati awjabatha. Ya, jadi adanya sifat ma'nawiyah ini disebabkan karena adanya sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah ya yang 7 ini ya yang disebutkan ya qudratun, iradatun, sama, basar, hayatul ilm, kemudian kalamun istamar. Nah, ini disebabkan ya karena ada sifat-sifat ma'ani, ya sifat-sifat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya Allah mawjudun, qaribun, baqi, mukhalifun lil khalqi bil itlaq, qaimun, ghani wa wahid wahid. Kemudian ada qadirun, muridun, alimun, bi kulli syai', sami'ul basir wal mutakallim. Jadi ma'nawiyah ini terikat ya, berkaitan dengan sifat ma'ani. Kemudian fa'id qulta lima qala an-nazimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Ya, ketika kau mengatakan atau kau bertanya lima qala an-nazim, kenapa an-nazim Syekh Al-Marzuki ketika membuat bait-bait Aqidatul Awam, beliau menyebutkan kembali lahu sifatun sab'atun tantazim. Ada ya 4 sifat yang disebutkan ya ma'annahu 7 sifat ya, 7 sifat ma'annahu qala awwalan 20 sifat walam yastawfi adadah. Jadi kenapa disebutkan ya, dikatakan bahwasanya lahu sifatun sab'atun tantazimu, yang artinya ada 7 sifat ya, yang berurutan ini yang dituliskan di dalam nazim. Padahal sebelumnya Syekh Ahmad Al-Marzuki ini telah mengatakan atau menuliskan ya bahwasanya ada 20 sifat ya, wa min wajibi lillahi 20 sifat. Min wajibillahi 20 sifat. Jadi bahwasanya Allah punya 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa
Di sini di bait selanjutnya itu Syekh Ahmad Marzuki mengatakan lagi lahu sifatun sab'atun tantasi. Padahal sudah mencakup tadi isyrina sifat. Kenapa disebutkan 7 lagi? Bukankah yang 7 ini sudah mencakup dari yang 20? Ya, kecuali memang misalkan yang 7 ini beda, ya nggak termasuk dari yang 20. Tapi yang 7 ini termasuk dari 20, dan 20 ini sudah disebutkan sebelumnya. Ya, kenapa diulang atau kenapa disebutkan disebutkan lagi yang lahu sifatun tantasi? Ya, maka dikatakan ya wa ma faidatu dzikri hadhihi sifat as-sab'ah. Jadi faedah ya kenapa disebutkan lagi 7 sifat ini? Ya, disebutkan ada 7 sifat padahal sudah mencakup dari 20 sifat. Ma'a kauniha dakhilatan fil asma'il madhkurah. Ya sudah termasuk tadi dari 20 itu. Awalan la hajata ila zikri. Yang seharusnya tak perlu disebutin lagi. Ya, tak perlu diulang lagi. Ya, maka dijelaskan qultu, ya kata Syekh Nawal Bantani menjelaskan innama qala dzalika. Ya, sesungguhnya dikatakan seperti itu kenapa disebutkan 7 sifat lagi? Ya li hikmatin latifatin, ada hikmah ya yang begitu lembut, wahyal ihtimamu bi sya'ni hadhihi sifat as-sab'ah, yaitu hikmah yang pertama yang lembut ya. Beliau mengatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk benar-benar ihtimam, kita benar-benar memperhatikan. Ya, ihtimam itu memperhatikan. Ya, benar-benar kita paham, mengerti, memperhatikan bisya'ni hadhihi sifat as-sab'ah. Ya, tentang 7 sifat ini. Artinya ada penekanan, ditekankan. Ya, supaya ya kita benar-benar ihtimam memperhatikan, ya kita mempelajari, ya kemudian kita paham. Maka ditekankan ada lahu sifatun sab'atun tantasi. Wa inna ma dzakaraha an-nadhim ma'a kauniha dakhilatan fil asma'i sab'ah. لأن المقصود في هذا العلم ذكر العقائد على وجه التفصيل لأن خطر الجهل فيه عظيم. وإنما ذكرها الناظم, dan ketika an-nazim Syekh Marzuki menyebutkan ma'a kauniha dakhilatan fil asma'i sab'ah, ya walaupun tadi ya sebenarnya ini sudah masuk nama atau sifat yang 7 ini sudah masuk ke dalam yang 20. Li'anna al-maqsuda fi hadzal 'ilm dzikrul aqaid ala wajhi tafsir. Ya, karena maksud ya dari ilmu ini adalah menyebutkan keyakinan, menjelaskan akidah ya ala wajhi tafsir, yaitu secara terperinci. Ya, jadi supaya lebih jelas, lebih paham. Ya, maka disebutkan yang sebelumnya ada lahu sab'atun sifatun tantazimu, maka disebutkan yang fakhudratun iradatun sama basana sebelumnya. Jadi seharusnya nggak usah dipisahkan. Ya, nggak usah ada kata sifatun lahu sifatun sab'atun dan tantazim. Ini langsung aja faqudratun iradatun sama kasar. Tapi kenapa dikatakan lahu sab'atun? Ya lahu ya sifatun sab'atun tantazim. Karena tadi
Di antaranya adalah menjelaskan akidah-akidah untuk lebih jelas lagi, lebih paham lagi. Ya, lianna khatar al-jahli fihi 'azim. Ya, karena kekhawatiran ya terhadap ketidaktahuan. Jadi para ulama di Syekh Ahmad Marzuki takut kita ini malah nggak tahu, kita malah nggak paham ya sifat yang 7 ini. Ya, makanya disebutkan, ditekankan ya supaya semuanya bisa paham, bisa ngerti, bisa tahu. Jadi kekhawatiran Syekh Ahmad Marzuki kalau misalkan ini tidak ditekankan, tidak diucapkan lahu sifatun sab'atun tatazim. Ya, takutnya manusia tidak paham, tidak ngerti. Kemudian waraddu ala qaulil mu'tazilah. Nah, itu jadi yang pertama tadi ya bahwasanya supaya kita lebih memperhatikan sifat-sifat ini. Yang kedua ya untuk menjelaskan akidah secara rinci, secara jelas. Kemudian yang ketiga waraddu ala qaulil mu'tazilati. Ya fa innahum ankaruha fa qalu innahu ta'ala qadirun bi dzatihi ya muridun bi dzatihi ya min ghairi qudratin wala iradatin ya wa hakadha ila akhiriha. Nah, selanjutnya yang keberapa tuh? Ketiga ya? Ya. Ya waraddu itu adalah membantah. Ya, membantah atau menolak ala qaulil mu'tazilati terhadap ya pendapat kelompok Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini adalah di antara kelompok yang sesat, yang berpaling dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara pokok apa yang diyakini dalam Mu'tazilah, yang pertama adalah mereka lebih menggunakan akal daripada wahyu. Jadi mereka mendahulukan akal ya daripada Al-Quran ataupun hadis. Nah, ini sesuatu yang keliru, ya, sesuatu yang menyeleweng, menyalahi. Nah, kemudian juga Mu'tazilah ini memang besutan atau didirikan oleh Wasil bin Atha. Ya, ketika Wasil bin Atha ini dia keluar ya, atau ketika Wasil bin Atha ini ditanya oleh Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini orang yang lurus ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ditanya tentang bagaimana hukum ya orang yang berbuat dosa besar, apakah dia kafir ya, atau tetap muslim. Nah, maka Wasil bin Atha ini yang mendirikan kelompok Mu'tazilah ini mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar dia tidak kafir, dia juga tidak mukmin. Ya, jadi nggak jelas statusnya, maka dikenal dengan al-manzilatu bainal manzilatain. Ya, ada satu tempat di antara dua tempat yang lainnya. Kan seharusnya ya kalau Islam itu harus selalu jelas ya, kafir atau muslim. Nggak ada antara kafir dengan muslim. Nah, ini Imam Hasan al-Basri ya nggak terima dengan jawaban Wasil bin Atha. Makanya Wasil bin Atha ini ya berpisah, maka disebut dengan Mu'tazilah karena pemahamannya tentang bagaimana keadaan orang yang melakukan dosa besar. Yang Mu'tazilah mengatakan dosa besar itu ya tidak bukan orang muslim juga bukan orang kafir. Karena ada di tengah-tengah, tak jelas. Ya.
Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya orang berbuat dosa besar, selama dia belum kufur, belum murtad, maka tetap dianggap sebagai mukmin muslim. Ya, adapun dia berdosa berarti dia orang yang fasik, ya orang yang bermaksiat. Ya, kemudian ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha, ya maka insya Allah diampuni dosa-dosanya. Karena yang namanya dosa besar itu tidak bisa diampuni dosanya kecuali dengan bertaubat, ya, dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Nah itu, jadi Mu'tazilah ini juga kelompok yang sesat yang mengingkari yang namanya sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini bantahan ketika ditekankan oleh Syekh Marzuki, ini bantahan ya untuk orang-orang Mu'tazilah yang tidak mengakui ya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mereka itu menolak. Ya, fa innahum ankaru, ya mereka ini mengingkari ya adanya sifat ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ingkar, ya, tidak mengakui adanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqalu innahu ta'ala qadirun bidatihi, ya muridun bidatihi min ghairi qudratin wa la iradatin, ya wa hakadha ila akhirina. Jadi mereka hanya mengakui sifat ma'ani saja, ya sifat ma'nawi ini tidak ada untuk mereka. Dan memang kaul yang menyeluruh ya dalam Mu'tazilah adalah mereka yang menganggap bahwasanya Allah itu tidak mempunyai nama dan tidak mempunyai sifat, jadi mengingkari semuanya. Ya, sama seperti yang sudah dijelaskan, Mu'tazilah ini yang menganggap bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, hadis, sesuatu yang baru. Padahal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya Al-Quran itu adalah qadimun, yang mengikuti zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'tazilah yang mengingkari adanya sifat-sifat ya atau nama-nama Allah, ya, bahwasanya Allah ini yang mempunyai apa? Di sini katakan qadirun bidatihi wa muridun, ya bidatihi, yang menetapkan dengan zatnya, kemudian muridun ya bidatihi, ya Allah Subhanahu wa taala ya ketika mampu ya dengan zatnya, kemudian juga menetapkan juga dengan zatnya sendiri, min ghairi qudratin wala iradatin, tanpa ada sifat qudrah ya atau iradah. Nah, ini sifat-sifat ma'nawiyah, jadi hanya mengakui sifat ma'ani saja. Kemudian jelaskan wa amma jumhur ahli sunnah wal jamaah. Nah ini yang Syekh Nawawi tadi yang kemudian dijelaskan wa amma jumhur ahli sunnah wal jamaah, ya jumhur ahli sunnah wal jamaah faqalu inna ta'ala qadirun wa muridun bi sifatin wujudiyah qa'imah bidzati yasihu iltirah. Bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah jalla wa ala qadirun ya muridun bi sifatin wujudiyah qa'imah. Ya Allah ini ya maha berkuasa, maha berkehendak dengan sifat-sifat yang memang melekat
ya sifat-sifat yang memang ada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya, beliau berkehendak, beliau berkuasa. Ya, dengan sifat-sifat yang memang ya wujudiyah. Ya, wujudiyah itu ya hayyun, qaimun, ya kemudian ghani, ya wujudun, ya qadimun, baqi. Nah, itu sifat-sifat wujudiyah yang menjelaskan bahwasanya Allah itu ada. Jadi sah-sah saja ketika misalkan qadirun, muridun itu ada dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wabil jumlati fanaqulu kaman qala i'tisamul wara bimaghfiratika ajazal wasifuna an sifatika tub alaina wa innana bashar ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Ya, bahwasanya seperti apa yang dikatakan oleh seorang penyair ya ketika membuat bait-baitan ini, ya i'tisamul wara bi maghfiratik, ya, bahwasanya berpegang teguhnya manusia adalah dengan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pengampunanmu yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajazal wasifuna an sifatik, ya kemudian tiada mampu orang-orang yang mensifatimu. Tub alaina fa innana bashar, maka terimalah taubat kami karena sesungguhnya kami adalah manusia. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak mengetahuimu dengan sebenar-benarnya mengetahuimu. Ya, artinya bahwasanya kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita hanya bisa mensifati Allah yang semampu kita, ya sebisa kita. Ya pastinya bahwasanya Allah itu lebih layak ya dari apa yang sekedar kita sifati. Ya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui ya zat atau sifatnya seperti apa. Ya maka ya, sebenarnya bisa melebihi apa yang kita sifati, kita yakini ya di dalam ya, sifat-sifat ini. Kemudian summa i'lam anna al-mu'tazilata lam yaqulu bi thubutil ma'nawiyyah. Dan bahwasanya Mu'tazilah ya tidak mengatakan, ya tidak berpendapat adanya sifat maknawi. Kama qad awhamahu ba'd al-ibarat ay lam yaqulu inna Allah qadirun bi sifatin ma'nawiyyah wa inna ma qalu qadirun bi dzatihi min ghairi qudratin kama taqaddam. Ya lagi-lagi di sini ya tadi bahwasanya Mu'tazilah tidak mengakui adanya sifat maknawiyah yang mengingkari atau meniadakan. Ya jadi kalau sudah meniadakan satu ya berarti meniadakan semuanya. Nah, ini nggak boleh. Ya bahwasanya kita yakin ya bahwasanya ada yang kita pelajari, orang tua kita bilang dan orang tua kita pelajari ada sifat 20 ya, bahkan bisa melebihi sifat dari 20 ya, jadi kalau kita berbicara sifat 20 sebenarnya ya, hanya yang bisa diketahui oleh manusia. Bisa lebih enggak dari 20 sifat? Bisa saja ya, bagaimana itu kebesaran Allah ya, bagaimana itu ya sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian walam yafuru bidzalik, ya li'annahum athbatul qadiriyah. Ya thumma syar'an nazim fi bayani sifatil ma'ani. Jadi walam yakfuru bidzalik li'annahum athbatul qadiriyah. Jadi mereka menganggap bahwasanya mereka itu tidak kufur. Mereka menganggap bahwasanya mereka ya sah-sah saja seperti itu. Ya, seperti apa yang telah diisbatkan, yang ditetapkan, ya, dalam sifat kekuasaan, sifat kuasa, yaitu qadiriyah. Ya, jadi kan kalau Mu'tazilah mereka mengatakan qadirun bidatihi min ghairi qudratin. Jadi nggak ada itu sifat kudrah, dia bilang. Ya. Itu mereka menganggap bahwasanya pemikiran mereka, pendapat mereka itu benar. Itu para jamaah semua. Ya, jadi bagaimana 7 sifat ini yang nanti dijelaskan kembali, qudrah, iradah, kemudian sama, basar, hayat, ya, kemudian ilm, kemudian kalamul istamah. Ada 7, ya, 7 sifat ini yang insyaallah kita akan jelaskan, kita pelajari insyaallah di pertemuan berikutnya. Jadi bagaimana kita meyakini bahwasanya semua itu sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari bisa menambah hasanah ilmuwan kita, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa kita lebih mengenal Allah, ya, bagaimana dengan sifat-sifatnya, dengan kebesarannya, sehingga bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Walafumikum. Mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika ada yang salah keliru, mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.